Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab yang ke-36 tentang 3 pembagian tauhid. Sudah kita bahas kemarin 2 macam tauhid, ar-rububiyah wal uluhiyah. Sekarang yang ketiga yang terakhir yaitu tauhid al-asma wa sifat. Ini sebelum kita membahas redaksi kitabnya, ini kita sebutkan beberapa qawaid. Kaidah-kaidah fi asma'illahi wa sifatih. Kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya tentunya kaidah ini kaidah bagi siapa? Ahlu sunnah, bukan ahli bid'ah. Kaidah yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah yuthbituna anna lillahil asma' al-husna wa sifat al-ula. Ini kaidah yang pertama ini. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, bagus, wa sifatil ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Mana dalilnya? Mana dalil kaidah pertama ini? Ayo. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surat Al-A'raf 180. Adapun wasifatil ula, dan sifat-sifatnya adalah maha tinggi. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalam surat apa itu? Ar-Rum. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi dan Dia maha agung, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian kaidah yang kedua, kullu ismin min asma'illahi azza wa jalla yatadammanu sifatan min sifatihi la bil aqs. Setiap nama dari nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah, namun tidak sebaliknya. Setiap nama di dalamnya terkandung sifat, namun tidak sifat Allah terkandung nama Allah, tidak sebaliknya. Misalkan apa? Contohnya nama Allah As-Sami. Apa As-Sami? Maha mendengar. Di dalamnya terkandung sifat As-Sam'u, pendengaran. Sementara kalau sifat itu bukan dari nama-nama Allah, tapi hanya sebatas sifat dari sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Oh, nanti ada sendiri tuh. Istawa, an-nuzul. Istawa adalah sifat Allah tapi bukan nama Allah. Oleh karena itu ulama mengatakan babus sifat awsa'u min babil asma. Pembahasan dalam sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah.
Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, yang lebih luas lagi dari nama-nama dan sifat Allah adalah al-akhbar. Pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Babul akhbar anillahi ta'ala ausa' min babil asma wa sifat. Pengkhabaran tentang Allah ini lebih luas daripada nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa apa yang dimutlakkan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, mutlak nama dan sifat Allah ini harus berdasarkan nas, dalil. Jadi kalau kita berbicara nama dan sifat Allah, itu sifatnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Adapun ketika berbicara tentang akhbar, pengkhabaran tentang nama dan sifat-sifat Allah, ini tidak berdasarkan dalil. Apa contohnya? Al-Qadim. Al-Qadim ini bukan salah satu nama dari nama-nama Allah dan bukan sifat dari sifat-sifat Allah. Maknanya apa Al-Qadim? Yang dahulu, yang awal. Ini bukan nama dari nama-nama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga tentang pengkhabaran tentang Allah, yaitu mufti. Wa yas'alunaka 'anil kalalah. Terus mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang kalalah. Kalalah itu adalah seseorang yang meninggal dalam kondisi meninggalkan harta, sementara dia meninggal juga dalam kondisi enggak punya orang tua, enggak punya anak. Ini namanya harta kalalah. Lalu Nabi diperintahkan qulillahu yuftikum. Allah dikatakan mufti dalam ayat itu. Surat terakhir dari surat An-Nisa, ayat yang terakhir. Katakan wahai Nabi, Allahu yuftikum. Allah yang akan memberikan fatwa. Ini tentang bab masalah akhbar. Apakah mufti itu salah satu sifat dari sifat Allah? Jawabannya tidak. Tapi untuk pengkhabaran. Untuk pengkhabaran. Termasuk salah satu bab masalah akhbar di sini adalah al-maujud. Allahu maujud. Allah itu apa sih maujud itu? Ada. Ya, ini untuk bab pengkhabaran maka tidak mengapa. tidak mengapa. Lebih luas lagi daripada nama dan sifat-sifat Allah. Seperti contohnya ucapan lawanallahu an-nabat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewarnai tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk bab apa ini? Nama, sifat atau akhbar? Akhbar. Kan tidak ada sifat Allah, sifat mewarnai, tidak ada. Itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah yang menjadikan ada tumbuhan yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau dan lain-lain. Ini termasuk bab masalah akhbar. Terus kemudian yang termasuk nama dan sifat Allah yang tadi kan Al-Qadim. Apa Al-Qadim maknanya? Yang awal, yang dahulu. Yang termasuk nama dan sifat-sifat Allah adalah Al-Awwal. Berdasarkan nas Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum dia. Dan dialah yang akhir, tidak ada sesuatu pun setelah dia. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim. Adapun Al-Qadim bukan termasuk nama dan juga bukan termasuk sifat, tapi termasuk pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat pembahasannya lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara akhbar lebih luas lagi dari pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu kaidah yang ketiga.
Pernah yang kita bicarakan di sini bagaimana tentang masalah Gusti ini? Masuk bab mana ini Gusti? Hah? Hah? Pengkhabaran. Iya. Pengkhabaran. Iya. Tapi jika kaitkan dengan pengkhabaran maka tidak mengapa ya. Selama tidak diyakini itu termasuk salah satu nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, kaidah yang keempat, asma'ullahi wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ini dulu seperti di bab mana ini? Di bab tawasul. Yang bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu halaman 285 sampai 286 terjemahannya. Itu dalilnya. Itu dalilnya ya. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Itu. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka barang siapa membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan bilangan tertentu, fahuwa khata'. Maka dia keliru. Maka dia telah keliru. Kemudian kaidah yang ke-5. Ini untuk meringkas dari apa yang kita sebutkan di sini ya. Di buku ini. Kaidah yang ke-5. Ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna asma Allahi wa sifatihi kama asbatallahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Bi ghairi tahrif, dengan tanpa tahrif. Apa tahrif ini? Merubah. Tahrif ini ada dua. Tahrifun nas wa tahriful makna. Ada yang merubah nas secara terang-terangan seperti Jahmiyah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka harokat doma pada lafaz Allah sebagai fa'il diganti fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara bukan Allah kepada Musa, tapi Musa kepada Allah. Ini tahrifun nas, Jahmiyah. Kemudian yang kedua, tahriful makna. Tahriful makna, yaitu merubah makna dari makna yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan zahir nas. Ini umumnya siapa? Ahli bid'ah. Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Maturidiyah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Oh, yang dimaksudkan adalah apa? Nikmat dan kekuatan dari Allah. Ini tahriful ma'an, tahriful ma'na. Jadi ahlu sunnah bi ghairi tahrif, tidak pakai tahrif dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, wala ta'tilin. Apa ta'til? Menolak. Ini. Menolak. Ini menolak juga ada dua. Ta'tilun nas wa ta'til makna as-sahih. Menolak nas seperti Jahmiyah ini, ada kufar ini ya. Oh Allah itu gak istiwa, oh Allah itu tidak turun, Allah gak punya tangan, dan seterusnya. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, nas-nas Al-Quran dan Sunnah ditolak. Namun ada yang menolak secara halus, ta'tilul makna. Menolak secara makna. Ini hampir mirip dengan tahrif an-nas tadi. Dan mereka ini dinamakan dengan mu'attilah. Kemudian yang kedua, wala takyifin.
tidak menanyakan bagaimananya. Tidak menanyakan bagaimananya tentang semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para salaf mengatakan siapa yang bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah fahuwa mubtadi'. Seperti seorang ahli bid'ah bertanya kepada siapa dulu di masa salaf? Imam Malik. Ya, langsung disuruh keluar dia dari majelisnya. Aku tidak melihat kamu kecuali kamu ahli bid'ah. Suruh dia keluar. Masya Allah. Ini adab para salaf terhadap orang sing tanya aneh-aneh ya. Coba Imam Malik urip saiki gak diakhlak iku syekh iku. Itu. Ya gak? Iya. Itu. Yang keempat, wala ta'wilin. Dengan tanpa takwil. Takwil di sini mirip dengan tahrif tadi. Ya, dengan tanpa takwil. Yang kelima, wala tashbih au tamtsil. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik nama dan sifat-sifatnya. Yang keenam terakhir, wala tafwidin. Dan dengan tanpa tafwid. Tafwid ini adalah menyerahkan maknanya, ilmunya kepada Allah. Ini ahli tafwid. Ya, ini ahli tafwid ini. Oh, yang dimaksud istawa itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa, oh kita serahkan kalam itu maknanya kepada Allah, tidak ada yang tahu kita. Masya Allah. Tafwid ini lebih buruk daripada ta'til. Tafwid ini lebih buruk daripada ta'til, mu'atilah. Kalau mu'atilah seperti Jahmiyah, terang-terangan Allah gak punya nama, Allah gak punya sifat. Tapi kalau tafwid ini, dia menggunakan talbis. Ingin menolak tapi berkelit. Itu, tapi berkelit. Insya Allah nanti dia ada penjelasannya di sini. Panjang lebar kita membantah orang-orang mufawwidun. Orang-orang tafwid. Itu kaidah yang kelima. Fal wajib fi nususil Quran wa sunnah ijra'uha ala zahiriha. Maka muslim ahlu sunnah wajib dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dibiarkan sebagaimana zahir nas. Sebagaimana perkataan para salaf terdahulu yang terkenal, amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan nas itu apa adanya dan jangan tanyakan bagaimananya. Ini ada syubhat dari ahli bid'ah. Tadi ada wala takwil. Ahlu sunnah kan tidak pakai takwil dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana dengan sifat ma'iyah? Apa sifat ma'iyah ini apa? Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum innallaha ma'as sabirin dan seterusnya. Sementara para salaf mengatakan al-ma'iyatu hiya ilmullah. Bukankah ini takwil? Itu ya, bukankah ini takwil? Yang dimaksud ma'iyah kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya adalah ilmunya. Kan begitu. Ini sepakat para ulama salafun saleh. Bukankah ini juga takwil? Kalau begitu takwil datang dari salaf. Keliru orang-orang salafi, wahabi yang menyatakan takwil tidak datang dari salaf. Ini syubhatnya ini. Syubhat mereka kan begitu. Sangat terus sekali gitu ya. Itu. Kalau begitu kita boleh mentakwil sifat Allah yang lain. Karena para salaf mentakwil sifat ma'iyah bagi Allah. Kalau begitu yadun kita tafsirkan dengan ni'mah wa qudrah. Wajah kita tafsirkan dengan kerajaan Allah dan seterusnya. Buktinya para salaf mentakwil sifat ma'iyah dengan ilmullah, ilmu Allah. Itu. Sementara kalian wahai ahlu sunnah, kata ahli bid'ah ini,
Kalian melarang mentakwil sifat, sementara para salaf mentakwil sifat ma'iyah. Nah ini, bagaimana jawabannya? Di sini ada dua jawaban, dua kaidah untuk menjawab syubhat ini. Untuk menjawab syubhat ini. Jawaban yang pertama, ini adalah jawaban yang dimiliki ahlu sunnah. Tafsirus sifati bilazimiha ma'al imani bi asliha taudihun wa bayan. Ini kaidah yang pertama. Sifat-sifat Allah yang memang diharuskan untuk ditafsirkan, ditakwil, dengan tetap mengimani asalnya, itu hanya untuk memberikan penjelasan. Ahlus sunnah tadi ma'iyah ditakwil dengan ilmu Allah. Ahlus sunnah tetap mengimani sifat asalnya, yaitu ma'iyah. Sementara ahli bid'ah mentakwil sifat tangan dengan nikmat dan kudro, namun mereka mengingkari sifat asal tangan. Falaisa lillahi yadun. Oh, yang dimaksud tangan itu adalah kekuatan dan nikmat Allah. Allah gak punya tangan secara hakiki. Tapi ahlu sunnah tidak. Mentafsirkan sifat dari sifat-sifat Allah dengan tetap mengimani asalnya. Itu hanya untuk memberikan taudihun wa bayan, penjelasan. Sementara ahli bid'ah ini untuk membantah kaidah ahli bid'ah yang kedua, tafsirus sifati bilazimiha ma'al juhudi bi asliha ta'tilun wa tahrif. Sementara ahli bid'ah mentafsirkan sifat dari sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah dengan mengingkari pokok sifatnya, mengingkari asal sifatnya, dalam rangka untuk ta'til wa tahrif, untuk menolak dan merubah dari makna yang sebenarnya. Beda dengan ahlu sunnah. Beda dengan ahlu sunnah, tetap mengimani asal sifatnya. Tetap mengimani asal sifatnya. Sementara ahli bid'ah menolak asal sifatnya. Itu. Menolak asal sifatnya. Kembali kepada kaidah yang kelima tadi, menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Sementara ahli bid'ah tidak. Kalau sudah mentakwil, mereka mengingkari asal pokok sifat itu. Yang dimaksud tangan adalah nikmat dan kekuatan Allah. Hakikatnya Allah gak punya tangan. Nah itu. Yang dimaksud wajah adalah kerajaan Allah. Hakikatnya Allah gak punya wajah. Tapi ahlu sunnah tidak. Itu pun ahlu sunnah hanya sebatas mentakwil sifat ma'iyah saja. Adapun sifat-sifat yang lainnya dibiarkan sebagaimana zahir nas. Syubhat yang kedua. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat? Surah Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aitin. Nah ini, bi'aitin. Terus apa lanjutan nih? Wa inna lamusi'un. Ini surah Az-Zariyat. Ini syubhat iki ya niki. Gak du ilmu nih kok kentir ya. Itu. Orang-orang ahli bid'ah kan suka menyebarkan apa? Syubhat. Was-samaa'a banainaha. Dan langit kami bangun bi'aitin. Dengan apa ini terjemahan ini? Yang benar ini bukan jamak dari yadun. Ini adalah masdar dari kata ada, yaitu aidan. Sementara ahli bid'ah memahami ini jamak dari yadun. Tapi ini adalah masdar dari kata ada, yaitu aidan, bukan jamak dari yadun. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini yang dimaksud bi'aidin biquwatin. Dengan kekuatan kami, dengan kekuasaan kami. Tapi ini sekali lagi bukan jamak dari kata tangan. Apa sih bahasa Arab tangan itu? Yadun. Yadun, yadani, aidin.
bentuk jamaknya adalah aidin. Tapi yang benar ini adalah masdar dari kata ada, yaitu aidan. Keliru ahli bid'ah ketika menyatakan biaidin dalam surah Az-Zariyat ini adalah jamak dari kata yadun. Salah paham. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Amin An-Shinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Barang siapa menyatakan ini jamak dari yadun, maka dia telah melakukan kesalahan yang besar dalam ayat ini. Itu kata Syekh Muhammad An-Shinkiti. Ya. Salah satu guru dari Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Itu. Itu diantara dua syubhat dari ahli bid'ah. Itu ya. Itu selalu dibawakan surah Az-Zariyat itu oleh tokoh-tokoh mereka dan murid-muridnya. Masya Allah. Itu benar dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan lain-lain, para ulama ahlu sunnah menafsirkan biaidin tadi bikuatin. Loh, kalau begitu datang dari para salaf, biaidin ditakwil dengan bikuatin, padahal bukan jamak dari yadun, tapi masdar dari kata ada, yaitu aidan. Itu. Bisa dipaham apa bingung? Ya memang kudu belajar lah didik bahasa Arab ya, cek ngerti memang. Itu kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima. Sekarang kaidah keenam. Ini bisa-bisa habis bahas kaidah tok, enggak apa-apa ya. Gitu. Ahlus sunnah wal jamaah ya'lamuna ma'ani sifat wa yufawwiduna al-kaifiyah. Ahlussunnah wal jamaah mengetahui makna dari sifat-sifat Allah, namun menyerahkan ilmunya tentang kaifiyahnya. Ini kaidah besar ini ya. Ahlussunnah menetapkan makna bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah, namun menyerahkan ilmunya tentang kaifiyahnya. Seperti apa contohnya? Istawa maknanya adalah alawar tafa'ah. Yang dimaksud istawa alawar tafa'ah, tinggi di atas semua makhluknya. Oleh karena itu ketika Imam Malik ditanya oleh ahli bid'ah tadi, kaifastawa? Sebelum beliau menjawab, beliau kan menundukkan pandangan sampai beberapa waktu sambil memukulkan tongkatnya. Lalu beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Dan bagaimananya tidak diketahui. Dari perkataan Imam Malik ini terdapat kaidah yang keenam ini. Ahlus sunnah menetapkan makna dari sifat-sifat Allah, namun menyerahkan ilmunya tentang kaifiyahnya, bagaimananya. Sementara ahli bid'ah yufawwiduna ma'ani sifat. Ini, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi makhluk tidak ada yang tahu. Ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Musa. Kita tidak tahu Allah berbicara, kita serahkan maknanya kepada Allah. Jenenge ngomong ya metu suarane, didengar oleh Musa. Tapi menurut mufawwid, ahli tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini hakikatnya apa ini? Hakikatnya ta'til, mu'attilah. Lebih buruk, lebih jelek daripada mu'attilah. Yang pertama itu jelas mu'attilah. Tujuannya adalah ingin menolak nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, menganggap pembawa risalah ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah juga tidak paham. Siapa maksudnya? Nabi SAW. Nabi sendiri gak ngerti ketika beliau menyampaikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Nabi bertanya kepada budak Jariyah, Aina Allah? Budak Jariyah mengatakan apa? Fisama. Oh, kita serahkan fisama kepada Allah. Apa itu arti ini? Jadi fisama ya di atas langit kabeh wong ero gitu loh. Tapi menurut ahli tafwid kita serahkan maknanya kepada Allah.
Ada dua kerusakan bagi ahli tauhid ini. Ya, menolak, dan itu hakikatnya mendustakan nas-nas yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tajhil lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah SAW tidak paham akan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dua kerusakan mufawwidah. Ini digembor-gemborkan oleh ahli bid'ah termasuk di negeri kita ini. Ya, Masya Allah. Apalagi dibawakan ucapan-ucapan para imam yang mereka pahami dengan seenak jidat mereka. Yang gua ono mana bawakan juga perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan wala makna, tapi mereka enggak memahami apa yang dimaksudkan Imam Ahmad. Juga kita sebutkan nanti di sini. Yang dimaksudkan Imam Ahmad wala makna tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bukan seperti makna yang dimaknai oleh Mu'tazilah ahli bid'ah. Ketika ahli bid'ah mengatakan yadun, yang dimaksud yadullah adalah ni'mah wa qudrah, ini yang dimaksudkan Imam Ahmad. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ini kaidah yang ke-6 tadi ya. Ke-6. Yang ke-7, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun bainal musyabbiha wal mu'attilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah antara musyabbiha dan siapa? Mu'attilah. Musyabbiha, orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi mereka meyakini nama dan sifat-sifat Allah sama dengan makhluknya. Ini kufar. Musyabbiha. Sementara Mu'attilah adalah orang-orang yang menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini sering kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnah selalu berada di pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di antara umat ini. Dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, pertengahan antara musyabbiha dan mu'attilah. Dalam bab takdir, Ahlus Sunnah pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Dalam bab takfir, Ahlus Sunnah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Demikian seterusnya. Baik. Jadi enggak gulu, enggak ifrat dan tafrid. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak menyia-nyiakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami menjadikan kalian wahai mukminin umat pertengahan. Enggak berlebihan, juga enggak menyia-nyiakan. Kemudian yang ke berapa? 8. Ini ada 17 atau 18 kaidah. Kullu musyabbihin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyabbihun. Setiap musyabbih itu pasti mu'attil. Bisa dipahami ya perkataannya ya. Setiap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu hakikatnya dia menolak sifat-sifat Allah. Begitu juga sebaliknya. Wa kullu mu'attilin musyabbihun. Setiap orang yang menolak sifat-sifat Allah, hakikatnya dia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahli bid'ah enggak akan bisa lepas dari kaidah ke-8 ini. Ahli bid'ah. Penjelasannya bagaimana? Yang pertama bahwa hakikat musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah mu'attil. Kenapa demikian? Karena hakikat musyabbih adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah menafikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dan yang semisal dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Adapun alasan yang kedua, kullu mu'attil musyabbih, yaitu karena orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah telah memasukkan akal ke dalam ranah yang gaib. Sehingga orang-orang mu'attil mereka-reka dengan akal bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kaya akidah sapa kalau di zaman kita sekarang? Nah, Asy'ariyah. Sehingga dia menolak nama dan sifat-sifatnya.
Seperti Allah punya tangan, kita juga punya tangan. Maka tidak boleh kita menetapkan tangan bagi Allah. Karena itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena diyakini kalau kita menetapkan berarti sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Masya Allah. Sementara akal itu hanya bisa mereka-reka terhadap sesuatu yang pernah dilihat. Itu. Ketika akal dipaksa untuk mereka-reka yang gaib, maka tidak dapat tidak akan menyerupakan sifat Allah yang gaib dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Maka jatuhlah orang mu'attil ke dalam musyabbih. Itu. Ini saya ibaratkan kayak gini. Misalkan ada orang diuji dengan kebutaan, mulai dia dilahirkan buta. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dalam waktu yang sebentar. Pertama kali yang dia lihat adalah ayam. Mari ndelok ayam terus buta maneh. Kira-kira ditakoni sampean ero gak wedhus kuwi apa? Bayangane dhewe apa? Ya kaya pitik iku wedhus. Gitu. Demikianlah permisalan ketika seseorang mereka-reka masuk ke dalam perkara yang gaib termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak dapat tidak dia jatuh pada musyabbih. Jatuh pada musyabbih. Namun anehnya mereka menuduh ahlu sunnah sebagai musyabbih. Ya gak apa-apa lah ya. Itu. Lek jeneng wis PPN jeneng gitu ya. Yang terpenting kan hakikatnya gitu. Yang terpenting kan hakikatnya. Sebuah nama kan tidak bisa merubah hakikat keadaan seseorang. Iya Pak Gai. Yahudi mengatakan kami kekasih-kekasih Allah. Itu tidak merubah keadaan hakikat mereka. Mereka tetap makhluk yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Meskipun mereka mengaku kami kekasih-kekasih Allah. Nahnu awliyaullah. Kami adalah wali-wali Allah. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. La majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal masuk ke dalam hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka wajib bagi akal membenarkan nas. Gitu. Jadi jangan sampai menjerumuskan. Akal, menceburkan akal. Memberikan ruang untuk akal masuk ke dalam hal yang gaib. Jangan. Kewajiban akal adalah membenarkan nas. Kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10. La yata'aradu nassun sahihun ma'a aqlin sarihin. Ini kaidah besar. Sampai Syekhul Islam punya kitab 11 jilid bahas masalah ini. Kalau di total semua halamannya kurang lebih 4.000 halaman bahas masalah ini. Ya. Nas yang sahih tidak akan mungkin bertolak belakang dengan akal yang sharih, yang sehat, sing waras ya bahasa Jawa ngono lho. Ya. Nas yang sahih Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah itu tidak akan pernah bertolak belakang dengan akal yang sehat, yang sharih, yang memiliki ketegasan. Oleh karena itu Syekhul Islam menulis sebuah kitab 11 jilid, Dar'u Ta'arud ma'an naqli wal aqli. Itu. Menolak pertentangan antara nas dan akal. 11 jilid untuk membantah orang-orang filsafat dan sebagian muslimin ahli bid'ah yang mengikuti orang-orang filsafat. Masya Allah. Itu kitab yang sangat bermanfaat sekali untuk membantah orang-orang yang mendewakan akal. Tidak main-main 11 jilid. Ya, satu jilidnya kurang lebih 400 halaman. Masya Allah. Makanya beliau ini salah satu ulama yang paling dimusuhi, difitnah oleh ahli bid'ah hingga hari ini. Karena beliau yang paling banyak membantah kerusakan ahli bid'ah. Semua ahli bid'ah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Masya Allah. Semua ahli bid'ah dibantah oleh Syekhul Islam. Itu.
Mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah. Beliau punya kitab khusus membantah Syiah Rafidhah, Minhajus Sunnah. Itu ratusan halaman. Insyaallah. Memang beliau ini mahkotanya para ulama salaf di zamannya. Di zamannya. Kemudian yang keberapa? Masya Allah, ini nak sing telepon nih seru ya. Insya Allah. Yang ke-11. Iki entek Bas kok ida gak apa-apa wis ya. Itu antum pegang ini ya. Yang ke-11. Allahu a'lamu bi nafsihi awalan min asma'ihi wa sifatihi thumma sani min makhluqatihi ar-rusul. Allah lah yang pertama kali mengetahui tentang dirinya sendiri dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua dari kalangan makhluknya siapa? Para rasul. Nah itu ya. Yang kedua para rasul. Oleh karena itu barang siapa berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, dia berbicara tidak seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang telah berbuat kedustaan atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Dan itu merupakan kebodohan dan kesesatan yang amat nyata. Itu ya. Ini. Kalau kita berbicara Allah kan ya harus sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kan ngono ah. Kalau seseorang berbicara tentang Allah tidak seperti apa yang Allah kabarkan, itu sama saja berbohong atas nama Allah. Iku jenenge wong kemeruh gitu loh ya. Nah itu. Wong kemeruh. Oh gak Allah itu gak istiwa. Allah pokoknya ono tapi gak dindi. Yang dimaksud istiwa istaula loh. Jadi kan dia berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Sebesar-besarnya kedustaan di atas muka bumi ini adalah berdusta atas nama Allah. Kalau gak paham masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, betapa banyak kerusakan yang akan didapatkan oleh seseorang. Masya Allah. Kan mulai dari kaidah yang pertama sampai ke berapa ini? 11. Kan umumnya ahli bid'ah menyalahi ini. Semua ahli bid'ah. Kemudian yang ke-12. Ahlus sunnati yuqassimuna sifata kismain. Ahlus sunnah menetapkan, Ahlus sunnah membagi sifat Allah itu menjadi dua. Sifatun subutiyah wa sifatun salbiyah. Ada yang namanya sifat subutiyah, ada yang namanya sifat salbiyah. Yang dimaksud sifat subutiyah adalah sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu sifat subutiyah. Seperti apa contohnya? Ya istawa, an-nuzul, as-sam'u, wal-basaru. Dan semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu namanya sifat subutiyah. Adapun yang kedua, sifat salbiyah. Yaitu apa-apa yang Allah Ta'ala nafikan untuk dirinya. Di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Yaitu suatu sifat yang tidak pantas bagi Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mana yang termasuk salbiyah? Mana yang termasuk subutiyah dalam ayat kursi tadi? Mana yang subutiyah, mana yang salbiyah? Ada yang bisa jawab? Al-hayyul al-qayyum yang mana? Subutiyah. Kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum salbiyah. Ya. Itu sifat yang dinafikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat sifat kekurangan di dalamnya. Terus kemudian yang ke-13.
Ya benar ya, 13 ya. Nah. Ahlussunnah wal jamaah yuqassimuna sifatas subutiyah qismain. Ahlussunnah membagi sifat subutiyah ada dua. Ada yang bisa jawab? Sifat subutiyah ada dua. Apa kira-kira? Fi'liyah dan zatiyah. Gitu ya. Adapun yang dimaksud sifat fi'liyah adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Istawa, an-nuzul, ad-dhahak. Apa ad-dhahak? Tertawa. Al-ghadab, apa? Marah dan seterusnya. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Adapun sifatul zat, sifat zatiyah yang berkaitan dengan zat Allah, yang berada pada zat Allah. Apa contohnya? Al-hayyu, al-hayatu, kemudian al-ilmu, al-basaru, al-wajhu. Apa? Apa? Al-akbaru, iya. Nah, itu. Al-asabi'u dan seterusnya. Itu. Yang ke-14. Yang ke-14. Ini kaidah juga penting ini ya. Ini untuk membantah sebagian orang-orang kafir musyrikin yang nyinyir. Yang nyinyir. Kita bantah dengan kaidah 14 ini. As-sifatul ladhi hiya kamalun bi'itibarin wa naqsun bi'itibarin. Ada sifat-sifat Allah. Dari satu sisi itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Namun di sisi yang lain itu adalah sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Itu. Fanusbituha lillahi hala kamaliha lil jazai wal muqabalah. Kita menetapkan sifat itu bagi Allah apabila sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Lil jazai wal muqabalah. Untuk membalas. Sementara kita menafikan apabila sifat itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Dan itu adalah permulaan bagi Allah. Di sini kita contohkan ada sifat namanya al-makr. Sifat al-makr. Ini di satu sisi adalah kesempurnaan bagi Allah, namun di sisi yang lain adalah sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Dikatakan kesempurnaan bagi Allah adalah untuk membalas orang-orang yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Apabila disebutkan seperti itu, dari satu sisi ini kesempurnaan bagi Allah, maksudnya adalah untuk balasan orang-orang yang berbuat makar. Tapi kalau Allah Ta'ala memulai dirinya berbuat makar, ini merupakan sifat kekurangan yang tidak layak bagi. Bisa dipaham? Ada lagi al-istihza. Qalu innama inna ma'akum innama nahnu mustahzin. Apa lanjutannya? Allahu yastahzi'u bihim. Lil muqabalah, lil jaza wal muqabalah. Untuk balasan terhadap orang-orang kafir, munafik yang mengolok-ngolok sahabat Nabi SAW. Di satu sisi itu merupakan kesempurnaan bagi Allah. Di sisi yang lain itu merupakan kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Ketika Allah memulai dirinya untuk memperolok Allah, itu mustahil bagi Allah, nggak mungkin bagi Allah. Ada lagi an-nisyan. Apa an-nisyan itu? Lalai. Apa ayatnya? Nasullaha fanasiyahum. Itu. Maksudnya adalah untuk membalas. Ya, karena an-nisyan dalam bahasa Arab itu ada dua makna. An-nisyan dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Karena kita tak pernah tahu ini syubhat ini dilontarkan oleh ahli bid'ah di negeri kita ini. Sing pinter kanan kiri pojok itu loh ya, itu pokoknya wis. Ya disebarkan nih an-nisyan. Itu. Padahal ada dua makna secara bahasa dalam bahasa Arab. Yang pertama, makna yang pertama at-tark. At-tark yaitu meninggalkan. Yang kedua adalah al-ghaflah. Adapun dalam makna ini nasullaha fanasiyahum masuk ke makna yang mana? Al-ghaflah atau atarku? Atark, meninggalkan. Mereka telah melupakan Allah, Allah pun akan melupakan mereka. Maksudnya Allah akan meninggalkan mereka.
Sementara dalam ayat yang lain, wa makana rabbuka nasiya. Ini masuk mana-mana. Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan lupa. Masuk mana ini? Atarku atau al-ghaflah? Al-ghaflah. Al-ghaflah bukan atarku. Ya. Ilmu mahal ini ya, Itu belum tentu LC atau oleh ini belum tentu antum. Itu ya. Itu. Bahkan murid-muridnya pokoknya autodidak ngono ta. Murid LC ngono biasanya ya. Itu sebagian sing murid LC lho. Duduk diajari ilmu sing bener. Itu Masya Allah. Itu kaidah yang ke berapa? 14 ya. Kaidah yang ke-15. Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Ini orang-orang Asy'ariyah banyak tanakut di sini. Kaidah 15 ini. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah itu sama halnya pembicaraan tentang zat Allah. Itu sama halnya pembicaraan tentang zat Allah. Kalau orang-orang ahli bid'ah mengatakan, apakah kalian percaya Allah itu ada? Gimana jawaban mereka? Percaya apa enggak? Hah? Ya percaya. Tentunya mereka akan mengimani sebagaimana sesuai yang Allah fitrahkan dalam hatinya dan juga berdasarkan apa yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala al-awwal awal. Allah taala itu ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau tentang zat mereka berbicara demikian, seharusnya tentang sifat juga berbicara demikian. Namun anehnya ketika mereka berbicara tentang sifat, mereka takwil ini loh. Kontradiksinya di sini mereka. Kalau berbicara zat, mereka biarkan apa adanya. Allah itu memang ada. Tapi kalau sudah berbicara masalah sifat Allah, mereka takwil. Kan seharusnya mereka imani sebagaimana mereka mengimani zat Allah. Tidak perlu untuk ditakwil. Ya, tidak perlu untuk ditakwil. Karena pembicaraan tentang sifat-sifat Allah ini adalah cabang dari pembicaraan zat Allah. Gitu. Kalau kita berbicara tentang zat Allah, tentunya kita akan berbicara sama tentang sifat-sifat Allah. Begitu. Tidak ada bedanya. Kalau zat Allah nggak ditakwil, tapi kalau sifat Allah ditakwil, kan kontradiksi kayak gini. Kontradiksi. Yang ke-16. Ini juga penting ini ya. Ini juga penting ini. Ini ada kaitannya dengan masalah takfir. Man ankara sifatan minas sifati tsabita inkara takdzibin wa juhudin fahuwa kafir. Perhatikan ini, ojo turu, ojo senden. Gitu. Barang siapa mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah berdasarkan nas Quran, Al-Quran dan Sunnah, inkara takdzibin wa juhudin fahuwa kafir. Dengan pengingkaran mendustakan. Dengan pengingkaran mendustakan, maka dia telah kafir. Gitu. Oh, ini Allah beristiwa. Oh, enggak, Allah enggak beristiwa. Oh, ini Allah turun. Oh, enggak, Allah enggak turun. Enggak percaya aku. Itu maksudnya bukan turun, tapi rahmatnya yang turun. Gitu. Yang seperti ini kafir, menolak nas. Wa in kana inkaru ta'wilin fafasiqun. Maka jika pengingkarannya adalah pengingkaran takwil, maka tidak bisa pelakunya dihukumi kafir. Karena dia beriman dengan nas Al-Quran. Aku percaya Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Saya iman dengan ayat ini. Tapi menurut saya istawa adalah istaulah. Bisa dikatakan kafir? Tidak. Kecuali setelah disingkap apanya? Syubhatnya. Ditegakkan hujjah kekeliruan dia di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti orang-orang yang jatuh pada takwil ini ada penghalang untuk mengkafirkan pelakunya, yaitu wujudut takwil. Penghalang yang ke apa? Kepiro? Dari syarat-syarat pengkafiran. Mosok lali wisan. Ketara lek kata murojaah iki ya. Keenam ya. Keenam. Itu.
Oleh karena itu ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahli ta'wil kecuali setelah ditegakkan hujjah. Dengan cara menyingkap syubhat yang ada di kepala mereka. Itu. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan Asy'ariyah, ahlu sunnah tidak mengkafirkan Maturidiyah dalam kaidah ini. Dalam kaidah ini. Ke-16 ini. Apabila mereka memang jatuh pada ta'wil karena syubhat ta'wil. Yang ke-16 berapa? 17. Kullu tahrifin yuharrifuhu alul bid'ah fa innaka ya ahlus sunnah tujibu bi salasati ajwibah. Ini penting ini ya. Ini juga besar ini kaidah ini. Setiap tahrif, apa sih tahrif tadi? Perubahan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang ditahrif oleh ahli bid'ah, maka hendaknya wahai engkau ahlu sunnah menjawab dengan 3 jawaban. Kalau ahli bid'ah gak bisa ngasih jawaban berarti itu tahrif yang batil. Jawaban yang pertama, antah anna tahrifaka hadza khilafu fahmi salafis saleh. Apa yang kau rubah dari makna dan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini menyelisih pemahaman salafus saleh. Mereka mengatakan istawa apa mang? Istawa. Ada enggak salafus saleh mengatakan demikian? Itu. Kalau tidak ada berarti tahrifmu tahrif yang batil. Yang kedua, annahu khilaful lughah. Bahwa itu adalah menyalahi bahasa Arab. Kalau orang Arab memaknai istawa dengan istawa itu tidak ada kecuali ahli bid'ah. Sejak munculnya Mu'tazilah hingga hari ini. Di zaman Wasil bin Atha sampai hari ini. Sejak masa sahabat, masa tabi'in itu tidak ada ulama ahlu sunnah dari kalangan sahabat tabi'in yang memaknai istawa dengan istaulah. Itu. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi, kalau saya tidak keliru di dalam Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar yang ditulis oleh Az-Zahabi, ketika ada seseorang memaknai istawa dengan istaula, Ibnul Arabi mengatakan, diam kamu, diam kamu. Ya. Istaula tidak dikenal dari kalangan bangsa Arab bahwa itu adalah makna dari kata istawa. Nah, itu. Masya Allah. Khilaful lughah, menyalahi bahasa. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, annahu laisa alaihi dalil. Itu tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ahli bid'ah yang jujur, menginginkan kebenaran, pasti akan menerima kaidah-kaidah ini. Tapi ahli bid'ah kakean alasan, ya ono ae kok alasane. Iya. Terus akan mencari pembenaran. Masya Allah. Mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. 18 ya? Belum? Hah? Belum ya? Itu berapa itu tadi? Oh iya, terakhir ya, burung ya. Ngantuk ya berarti. Laisa fi nususi sifat majazun. Yang terakhir ya. Insyaallah. Tidak ada nas-nas sifat itu dikatakan bersifat majaz kiasan, tidak boleh. Ya. Oh, yang dimaksud ya majaz ini ada kaitannya dengan takwil tadi. Ya. Yang dimaksud majaz ini ada kaitannya dengan takwil. Oh, yang dimaksud yadun adalah nikmah wa qudrah, tidak. Tidak berlaku majaz dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahli bid'ah menggunakan majaz. Saya pernah lihat videonya tokoh ahli bid'ah di negeri kita ini. Muridnya ribuan, mungkin jutaan orang. Membahas sifat-sifat Allah dengan majaz. Ya apa empu yang wong awam ini. Ya. Jadi untuk memaknai Allah Ta'ala istawa itu banyak makna. Engkau wong awam ngomong milih ndi sing tepak bagi Allah lho, lah repot ah. Wong awame kok milih dhewe akhirnya. Kita berbicara tentang Allah Rabb semesta alam ini. Kok wong awam suruh memberikan nama atau sifat tentang Allah sesuai dengan pilihannya lho, Kak.
Iya, ada itu di YouTube itu. Saya pernah lihat di durasinya hampir 40 menit kurang lebih. Apalagi tulisannya tulisan dia itu. Terkenal orangnya, tokoh ahli bid'ah di negeri kita ini. Yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Nah itu. Ya mungkin sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti paham ya? Siapakah golongan ahli bid'ah yang menganut paham tafwid? Asy'ariyah di negeri kita ini. Ya Asy'ariyah yang paling getol menyebarkan paham tafwid. Kalau mereka tidak tafwid, takwil. Itu keyakinan mereka ini. Jadi salaf dulu itu kalau tidak takwil, ya tafwid. Tafwid itu maksudnya menyerahkan maknanya tentang makna-makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Untuk menghindari perdebatan biasanya mereka. Karena mereka juga kalau hujah biasanya gitu. Iya. Selalu mengatakan. Tapi anehnya, kontradiksinya, mungkin antum juga pernah melihat ini videonya, yang katanya dua singa, itulah asal jawab gitu ya, asal jawab, dua singa asal jawab, gitu ya. Dia tahu, dia mengatakan kalau dulu salafus soleh itu tidak mentakwil sifat, itu tahu mereka. Masya Allah, tahu mereka itu. Sahabat itu tidak ada yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tabi'in itu juga tidak ada yang mentakwil sifat-sifat, tidak ada. Tabi'in juga tidak ada. Imam yang 4 juga tidak ada. Mereka meyakini, tapi anehnya kok mereka tetap dalam pendirian kesesatan mereka itu. Seharusnya kan membiarkan sebagaimana zahir nas. Mereka tahu itu. Itu dua singa itu, bau singa white. Itu ya. Ini ada video nih sampai rame. Sampai nama-nama dan sifat-sifat Allah juga dibuat guyonan. Iya gak? Ada gak antum itu wongi? Nah itulah pokoknya wis ya. Itu. Insyaallah. Apakah ada ulama yang mentakwil? Banyak, katsirun jiddan. Sangat banyak sekali. Ya. Dan ayat mana yang ditakwil? Ya banyak sekali ayatnya. Ya sifat-sifat Allah itu mereka takwil. Ya seperti Al-Baihaqi. Kemudian An-Nawawi. Kemudian ada Ibnu Hajar. As-Suyuti. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Namun apakah mereka dikatakan ahli bid'ah secara mutlak? Jawabannya tidak. Dulu pernah kita jawab dengan 3 jawaban. Ada yang masih ingat? Ya. Mereka ulama Ahlus Sunnah yang mentakwil ini mereka tetap berada di kaidah awal yang kedua, namun mereka menyalahi kaidah Ahlus Sunnah yang ketiga. Ada yang masih ingat kira-kira? Waduh. Iya, prinsip Ahlus Sunnah. Masalah nama dan sifat Allah ya, masalah nama dan sifat Allah, bukan akidah secara umum. Bukan itu. Bukan itu. Nah. Benar ya. Yang kedua ini, imam-imam yang mentakwil itu sesuai dengan kaidah yang kedua ini, 1 dan kedua. Tapi mereka menyalahi kaidah yang ketiga. Kaidah yang pertama, mereka selalu sesuai dengan kaidah yang pertama ini dalam semua kitab-kitab mereka. Al-Baihaqi, An-Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain. Mereka ulama-ulama ini 1 dan kedua kaidah ini mereka selalu berada di atasnya. Yang pertama, yuqaddimunan naql 'alal aql. Mereka ulama-ulama ini selalu lebih mendahulukan nas daripada akal. Kalau kita melihat buku-buku mereka Ibnu Hajar dan lain-lain, mereka begitu besar pengagungannya kepada nas. Kepada nas. Yang kedua, mereka menerima nas-nas yang sifatnya mutawatir maupun ahad. Ahad itu adalah sebuah hadis sahih dari Nabi SAW yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak mencapai derajat mutawatir. 1 atau 2 orang saja yang meriwayatkan. Tapi secara sanad sahih. Maka ulama-ulama ini menerimanya. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah yang tidak menerima dalam bab akidah kecuali riwayat sahih yang mutawatir. Tidak menerima yang ahad. Ini yang sesuai dengan ini.
Lah ulama yang jatuh pada takwil ini ya tidak membiarkan nas sebagaimana zahirnya sehingga mereka mentakwilnya ini. Di satu sisi mereka dikatakan ahlu sunnah, di satu sisi mereka dikatakan ahli takwil. Tapi tidak bisa dikatakan mereka mutlak ahli takwil atau ahli bid'ah. Itu diantara ringkasnya jawaban ulama yang jatuh kepada takwil. Ya, tapi kaidah pertama dan kedua mereka sangat erat berpegang teguh dengan keduanya. Itu. Adapun ahli bid'ah semuanya menyalahi ketiga-tiganya ahli bid'ah dalam bab masalah akidah. Mereka lebih mendahulukan akal daripada nas. Mereka tidak menerima riwayat kecuali yang mutawatir dan mereka mentakwil nas-nas, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas tauhid, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.